Terima kasih Pak Sony dan juga Bina Warga yang sudah memberi kesempatan juga Pak Endra Prasaja. Tadi sempat chatting sama Pak Endra, beliau hadir juga tuh. Baik, saya kenalan sedikit aja ya kakak ya. Nama saya Mehdi Harimisa. Saya tinggal di Bogor. Saya pelayanan anak, saya pegiat anak, sering bekerja sama dengan Bina Warga. Saya kenal Bina Warga dari masa pandemi dan sampai sekarang masih terus bekerja sama dengan Pak Endra. Saya juga masuk dalam tim persiapan guru sekolah minggu, bekerja sama dengan Bina Warga dan juga YKB TV juga ya sering banget lah pelayanan di GKI, penabur dan lain-lain. Saya melayani anak-anak kurang lebih baru 20 sampai 21 tahun lah Kak-kakak, dimulai dari tahun 2003 sampai 2004, dimulai dari Bandung dan sampai hari ini saya fokus pelayanan anak. Itu sedikit perkenalan, sudah menikah. Istri saya orang Boyolali, crocodile forget. Kalau kata Tukul Arwana, Boyolali itu crocodile forget. Itu sedikit perkenalan, baru menikah 3 tahun. Apalagi ya perkenalan ya Pak Sony biasanya. Nomor sepatu enggak ya Pak Sony ya? Enggak ada. Oke, baik kakak saya langsung saja ya, karena waktu saya terbatas. Saya ada waktu sejam setengah. Kalau mungkin nanti ada waktu bisa kita diskusi di akhir dari sesi ini, bisa juga kalau kakak-kakak mau bertanya boleh langsung di chat. Kalau ada waktu kita bisa berbagi bersama, belajar bersama. Lalu saya minta tolong kalau kakak-kakak yang tidak menyalakan kamera minimal reaction ya Kak. Jadi kalau lucu ketawa, kalau memberkati boleh kasih love ya. Jadi saya ada reaksi-reaksi gitu ya, minimal saya tahu saya sedang bersama-sama dengan kakak-kakak. Baik, hari ini saya dikasih tema yang bagus banget dan sangat-sangat mendasar dan saya selalu suka setiap saya berbagi tentang poin ini dan izinkan saya akan share screen kakak-kakak. Saya dikasih tema bagus banget, sebentar. Saya akan mulai dari slide pertama. Ini kurang lebih ada 69 slide kakak-kakak ya. Saya berharap kita bisa belajar bersama dan kakak-kakak yang bawa catatan boleh catat-catat ya. Yang dapat sesuatu boleh di-share, boleh mention saya di Instagram ya. Jadi saya tahu oh kakak-kakak dapat sesuatu. Baik, saya sebentar saya mau pakai beberapa ada video. Jadi saya share sound dulu lalu oke. Baik, saya sudah share screen. Oke. Aman lah ya. Baik, saya akan mulai. Saya dikasih tema motivasi ya. Terlihat Pak Sony? Aman ya. Motivasi dan karakter pelayan ya. Motivasi dan karakter pelayan. Saya suka banget tema ini karena bicara motivasi itu kakak itu berbicara tentang sesuatu yang sangat-sangat mendasar ya. Kalau kita bicara motivasi ini sesuatu yang sangat-sangat basic ya. Saya kalau bahasa lain yang saya selalu gunakan tuh motivasi itu ibarat dasar. Ya, saya sekarang lagi ada di apartemen kakak di daerah Gading Serpong di lantai 12. Dan kalau dasarnya dari apartemen ini nggak kuat ya, goyang dikit bisa roboh ya. Amit-amit ya Kak, nggak goyang ya. Ya, jadi saya percaya setiap dasar yang kuat itu akan membuat sebuah gedung atau tower atau apa saja itu jadi sesuatu yang sangat kuat. Dasar menjadi sangat penting. Motivasi apa dalam kita melayani itu akan menentukan seberapa kita jadi guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pelayan yang juga kuat di tengah tantangan yang sangat-sangat tidak mudah. Ada orang yang bilang, aduh cuman pelayanan anak mah, paling begitu-gitu aja lah masalahnya. Begitu kita nyemplung di dalam ya Kak, ternyata tidak semudah itu Rudolfo ya. Banyak banget benang kusut di dalamnya, banyak banget hal yang terjadi dan ini perlu punya dasar yang kuat, punya motivasi dan ada satu kata-kata yang lain juga selain dari motivasi yang akan kita sharing bersama, yaitu karakter kakak. Jadi motivasi dan karakter, dua hal yang menarik sekali ya. Baik, saya akan mulai lebih dalam lagi kakak. Saya akan lanjut lagi. Saya berharap ini bisa banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Nah, sebelum lebih dalam soal motivasi, saya ingin kita diingatkan sedikit tentang
tentang audiens atau tentang jemaat ya, tentang anak-anak yang kita layani, terjadi pergeseran Kak, Kakak. Betul ya, terjadi hal-hal yang kalau kita melihat pelayanan anak hari ini tuh tidak sesederhana yang kita pikirkan. Cuman jaga anak-anak, cuman hari Minggu lah jagain-jagain gitu ya, kita pikir begitu. Dan ternyata anak-anak memiliki pergumulan yang sangat-sangat very very complicated, sangat kompleks Kak, Kakak. Nah, kalau kita bandingkan zaman kita kecil dulu, kita mainnya tuh kayak gini-gini Kak ya, petak umpet ya. Kalau di Manado tuh ini bilangnya paka-paka sambunyi ya, hide and seek ya yang ini nih. Nah, ini hide and seek. Lalu ini bentengan, benteng-bentengan ya. Saya nggak tahu kalau di daerah kakak apa namanya. Juga ini buat nangkap-nangkap orang itu. Aduh, saya jadi lupa namanya ya. Ya itulah ya Kak, yang kanan bawah pasti familiar nih kita nih, zaman kita kecil dulu. Lalu anak-anak hari ini yang kita ajar setiap hari Minggu, bahkan di hari-hari yang lain yang kita share sama mereka, sangat berbeda Kak, Kakak. Anak-anak yang lahir di digital era atau era digital, mereka lahir sudah touch screen. Jangan kaget anak-anak sekarang udah wah scrolling TikTok udah kayak mainan hari-hari gitu ya. Dan kita ketemu banyak anak-anak yang punya dunia sendiri di dunia sosial media dia, di dunia maya dia, dan sangat-sangat berbeda zaman kita kecil dulu. Nah, di sini ada kita sudah sering bahas ini, saya nggak akan bahas banyak, tapi yang saya mau share ke kakak-kakak di sini adalah bagian ini kakak-kakak, bahwa anak-anak yang kita ajarkan itu ada di paling banyak ada di generasi alfa ya, ada banyak di generasi alfa ini ya, di sebelah kanan ini nih generasi alfa ya, generasi alfa. Kalau anak-anak remajanya mungkin sudah ada di sini ya, Gen Z lah ya. Sementara yang alfa ini yang sering kita ajarkan hampir tiap minggu kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, generasi alfa kakak-kakak itu punya culture, punya budaya, punya punya kebiasaan yang berbeda dengan kita dulu. Tadi saya sudah singgung dan sedikit saya akan bahas. Saya nggak akan bahas semua, kakak-kakak nanti boleh ngulik juga dari internet ya tentang ciri-ciri generasi alfa dan lain. Nah, hari ini saya mau mau sorotin tentang ini nih, akrab dengan teknologi, juga kemudian yang bagian paling terdidik ini. Jadi anak-anak yang kita ajarkan sekarang tuh sangat-sangat pintar dan akrab banget dengan teknologi. Bisa positif, bisa negatif. Efek negatifnya adalah ada banyak permasalahan yang terjadi sama anak-anak kita. Problematika kakak, very complicated yang tadi saya bilang di atas. Jadi saya sengaja membahas ini dulu di awal supaya kita tahu bahwa target, kalau bahasa bisnis itu kan target pasar ya. Nah, kalau bahasa dalam kita pelayanan itu jemaat yang kita layani, audiens kita, jemaat kita, target anak-anak yang kita layani itu berbagai macam pergumulan dan permasalahan. Nah, teknologi membuka banyak permasalahan selain hal yang positif pastinya. Nah, saya akan bahas permasalahan anak di era digital, Kak-kakak ya. Mungkin beberapa dari Kak-kakak juga kalau ada yang ketemu masalah yang mirip-mirip boleh share di chat ya. Please silakan chat dan saya menunggu Kak-kakak kalau mau sharing kira-kira ada yang relate nggak dengan apa yang saya share. Saya mulai dari bagian yang pertama yaitu isu LGBTQ++. Ya, ini sesuatu yang makin kesini makin ngeri kakak-kakak, terlalu belak-belakan, terlalu vulgar banget, dan ini yang dikonsumsi sama anak-anak kita ya, Disney dan berbagai macam tayangan-tayangan yang terlihat seperti tipis ya, tipis banget tapi value itu masuk sama anak-anak kita. Bahkan ada satu video yang saya baru ketemu kakak saya yang rada norak nih ya, baru ketemu gitu. Waduh, ternyata di Cocomelon yang sangat lucu itu ada juga value LGBT. Kita nonton sedikit. And in an unfortunate turn of events, another kid show is used for indoctrination. Proses doktrinasi ya. Cocomelon is a wildly popular children's show that started as a YouTube channel in Suara aman Pak 2006. Sony? Now, Netflix has a spin-off called Cocomelon Lane. It's gonna be a great day on Cocomelon Lane. Lucu ya Kak Cocomelon. Tapi Recently, kita an lihat. episode featured a gay couple singing to their son. Nico is having trouble picking out something to wear, so in response, his parents tell him, just be you. Just be you. Jadi diri sendiri aja. You love to get up and dance. How about you
Papa and Daddy, Kak. Lagi berkembang istilah Papa dan Daddy. I don't know why a parent would encourage a boy to wear a tiara and a tutu just because he likes to dance, but this is where we are as a society. When you're trying to decide, think about all the things you like to do. Just be you. Just be me. This is another example of a show being Ini good salah in the satu beginning, but contoh then it takes a sharp turn when people have pendoktrinasi ya, let their Kak, ke anak-anak guard kita. down. And in this case, it happens 8 episodes in. And of course, they Ada use the avenue of 8 music ya, to get 8 the episode, message through 8 in a episode. repetitive, Masuk Netflix juga catchy, and katanya. disarming way that slips right past the logical part of your brain and straight into the subconscious to start affecting your behavior. Actually, the couple has been there since the beginning, but LGBTQ representation is nothing new on Netflix. In fact, they released this statement saying, "At Netflix, we believe more people should see their lives reflected on screen. And whether it's Nick coming out to his mom in Heartstopper or Cal's mental health struggles in sex education, we know the importance of telling authentic LGBTQ stories and elevating new perspectives and experiences." You know, it's one thing to have this as an option for consenting adults, but Cocomelon Lane is for children ages 2 to 4 years old. Why is Umur gender 2 sampai confusion 4 being tahun, brought into Kak, conversation? sangat kecil. Listen, Hollywood is not going to stop. They have their agenda and they will keep pushing Hollywood it for nggak as akan long berhenti. as people keep tuning in. We can speak about this all day long, but really, parents need to take action in protecting their Nah, children sebagai as orang much tua as harus buat possible sesuatu ya, from this take action. confusion. We should be like John. Ya, He said, lalu "I have di-share no ayat firman greater dan joy lain-lain. than Baik, to jadi hear that Kakak, my children apa yang walk terjadi in hari ini truth." sangat The sangat duty of every ngeri banget ya, parent dan kita tahu and nilai keluarga itu laki-laki dan perempuan, banyak value firman Tuhan yang sangat tegas soal itu. Lalu nilai jadi abu-abu, Kakak. Batasannya itu jadi buat anak-anak kita. Kakak coba bayangkan anak-anak kita ada di era yang perang nilai, Kak. Ya, perang nilai. Dia ada di era yang dia sebenarnya butuh nilai yang puguh gitu, yang pasti. Dan kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin, absolut kebenaran firman. Tapi kemudian untuk mengajarkan itu kepada anak-anak butuh kita, kakak-kakak, orang tua, sekolah untuk ngajarin itu gitu ya. Gereja, rumah, dan sekolah butuh kerjasama yang sangat kuat untuk menanamkan nilai firman Tuhan sama anak-anak kita. Dan saya kalau lihat banyak orang tua gitu ya, ketika anak-anak biar diam, nonton aja, nih handphone biar diam gitu ya. Cicing katanya, biar diam dikasih handphone. Dan ternyata di situ ada banyak nilai yang kalau kita orang tua juga nggak kasih value pembanding gitu ya, dalam hal ini firman Tuhan, maka kasihan anak-anak kita. Jadi perlu dibantu anak-anak kita, perlu dididik, perlu di train up ya. Kalau di Amsal 22 ayat 6 bilang didiklah tuh, train up, melatih mereka, anak-anak kita. Lalu itu baru satu isu, Kakak. Isu selanjutnya adalah perundungan, bully. Rame banget. Kita bisa explore banyak banget apa namanya, Kakak, isu-isu ini gitu ya, apa isu perundungan, dan banyak banget yang bisa kita lihat tentang isu perundungan ini, dan itu sangat-sangat menyedihkan, Kakak. Banyak hal yang terjadi. Oke, saya share screen sebentar. Jadi pembulian, ada banyak anak-anak yang bisa sampai ada kasus anak yang self harm, bunuh diri hanya karena dia dibully sama temannya, dan itu sangat-sangat menyedihkan. Bulian baik verbal maupun non verbal, dan itu sangat-sangat banyak di mana-mana. Oke, saya disable dulu annotation ya. Nah, kemudian kakak, selain masalah perundungan, pembulian, juga yang cukup ramai adalah judi online. Judi online, Kak. Dan saya kaget banget ternyata judi online itu dimainin sama anak-anak kita. Ada ini data terbaru saya lihat, anak-anak mencapai 80.000 orang. Ngeri banget, Kak. Judi online anak-anak ada kurang lebih 80.000 orang. Saya nggak tahu apa mendata ini dari, cuman rasanya di kota-kota besar ya pada umumnya ya, Jabodetabek dan lain-lain. Tapi karena online rasanya juga nggak cuman kota-kota besar. Jadi ini mengerikan. Ada yang di atas usia 50 tahun, ada yang 10 sampai 20 tahun, 21 sampai 30, dan yang ngeri anak di bawah 10 tahun, 2%, 80.000 orang. Ada kakak-kakak di sini yang judi online? Bertobat ya, Kak. Semoga nggak ada ya. Jadi ini menarik sekali dan juga menyedihkan, sekaligus menyedihkan. Dan kakak-kakak, ternyata anak-anak yang kita layani ini
riskan terhadap tawaran-tawaran godaan di era digital yang mengerikan di luar sana. Ini saya sengaja buka di awal untuk kita bongkar dulu motivasi kita. Ternyata melayani anak sangat-sangat urgent banget. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Lalu kemudian isu pornografi. Sangat-sangat ada dan sangat-sangat gampang untuk anak-anak buka. Saya oleh kemurahan Tuhan keliling kakak ya ke banyak kota, banyak provinsi di Indonesia, dan salah satu kalau saya dapat tema tentang sexual education ini, tentang di retreat atau di acara, saya selalu tanya ke anak-anak. Anak kan jujur ya kak, ya anak tuh jujur. Jadi saya langsung, oke, adik-adik di sini siapa yang pernah sengaja atau tidak sengaja buka gambar yang kamu tahu itu gambar-gambar yang telanjang, nggak bagus, nggak sopan, nggak sesuai firman, tapi kamu buka itu sengaja atau tidak sengaja? Raise your hand. Pada angkat tangan. Banyak kak. Banyak, di atas 50%. Almost raise hand anak-anak itu. Dan saya, kayak, oh my God, itu anak-anak yang jujur dan kok aku nggak sengaja. Ada yang juga akhirnya lama-lama jadi sengaja. Dan ngeri banget ya, ngeri banget. Ini satu tema sendiri kalau kita bahas. Lalu kemudian keterikatan adiksi sama gadget atau gawai. Ya, dan kita ketemu itu di sekitar kita, kakak. Anak bisa marah, bisa tantrum kalau handphonenya diambil, kalau kuotanya habis dan lain-lain. Ya. Ini isu-isu yang muncul dari anak-anak kita. Di satu sisi kakak, menurut penelitian, menurut data, anak-anak juga di sisi lain ya. Tadi yang saya bilang, perang nilai nih kan kak. Anak kita lagi ngajar anak yang lagi perang nilai, dan kita juga lagi rebutan nabur nilai nih. Nilai firman, rebutan. Di tengah keadaan seperti itu, sebenarnya anak haus akan firman Tuhan. Anak rindu akan firman Tuhan. Kita lihat tayangan ini kakak ya. Semoga suaranya udah muncul. Boleh nanti cek Pak Sony. Aman suara? Aman kak. Mantap, thank you. Ada sebuah jendela. Jendela yang mungkin ingin Anda ketahui. Bukan jendela yang Anda gunakan untuk melihat ke langit. Ini adalah jendela yang terbuka di dalam hati seorang anak. Sebuah jendela waktu. Karena lebih dari 70% dari semua keputusan bagi Kristus terjadi dalam jendela yang tepat dari usia 4 ke 14. Dan mereka yang menerima Yesus dalam jendela ini cenderung dapat mempertahankan imannya. Namun itu tidak mengejutkan, bukan? Bahkan Yesus berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi, ini pertanyaan besarnya. Jika 70% keputusan untuk Kristus terjadi selama jendela 4 ke 14, mengapa gereja hanya mengalokasikan 3% sumber daya mereka di sana? Ingatkah ketika anak-anak datang kepada Yesus, murid-muridnya berkata, "Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Para murid memandang rendah, namun Yesus merendahkan dirinya dan melihat jendela-jendela terbuka. Hati terbuka, jiwa terbuka, membutuhkan kasih-Nya. Dan Dia berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena orang-orang yang demikianlah yang empunya kerajaan surga." Bahkan, Allah melihat segala potensi dalam diri anak di dalam Alkitab, seperti Daud, seorang anak penggembala sederhana yang dipilih Allah untuk membunuh seorang raksasa. Samuel, seorang anak kecil yang dipanggil pada waktu malam untuk menjadi nabi Allah. Maryam, yang menyelamatkan adiknya Musa sehingga dapat menyelamatkan umat Allah. Dan Yesus sendiri pada usia 12 menunjukkan hikmat-Nya yang besar kepada alim ulama dalam bait Allah. Ketika dunia melihat ketidakdewasaan atau kebodohan, Allah melihat jendela-jendela terbuka, lembut, hati yang percaya, responsif terhadap bimbingannya. Namun saat ini anak-anak membutuhkan bantuan kita. Di seluruh dunia, 1 miliar anak-anak, setengah dari anak-anak yang hidup, menderita kemiskinan jasmani. Sementara itu, anak-anak di negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan rohani. Hanya 3% yang memandang kehidupan dari perspektif Alkitabiah. Namun, kita bisa membawa pengharapan. 4 dari 5 anak masih lapar akan kehadiran Allah. Dan kita bisa membantu mereka menemukan Dia dan membangkitkan hati dan keyakinan yang dilihat Allah
dalam diri mereka. Hari ini, kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk membawa kasih Allah kepada jutaan jendela yang terbuka, anak-anak di rumah dan di seluruh dunia yang mudah memahami kebenaran. Jadi, mari berikan yang terbaik, di mana itu adalah hal yang terpenting. Mari kita melihat anak-anak dengan standar yang sama seperti yang Allah lakukan. Karena cara terbaik membawa terang ke dalam kegelapan dunia adalah melalui jendela yang terbuka. Kunjungi. Bagus banget ya. Cara terbaik untuk membawa terang kepada dunia adalah dengan jendela yang terbuka. Jadi anak-anak kita tuh punya jendela hati yang dia haus belajar firman. Pertanyaan saya kakak, berapa banyak jumlah anak atau jumlah jendela hati yang Tuhan percayakan di gereja kakak? Boleh share di chat ya. 20 anak kah? 30 anak kah? 50? Bahkan satu jiwa pun kakak, satu anak pun itu kalau dia bertobat seisi surga bersuka cita katanya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan atau kerohanian anak? Dan kita tahu semua, kita kakak yang bertanggung jawab ya. Gereja, rumah, dan sekolah. Mari kita kupas satu-satu kakak. Kalau kita berbicara sekolah, sebagian besar secara umum, saya pernah ngajar juga dulu di Bandung di Bina Bakti dan banyak banget hal yang saya perhatikan gitu ya di sekolah kakak-kakak dan saya lihat oke, jadi sekolah memang banyak sekolah juga yang mulai memperhatikan tentang biblical worldview ya, cara pandang dari sudut Alkitab, tapi nggak banyak. Sekolah fokusnya itu ke IQ ya, intelligent quotient ya kakak-kakak, pengetahuan ya, pengetahuan. Lalu kemudian kita tentu belajar juga ada emotional quotient ya, emosi dan lain-lain. Juga mulai ada sekolah yang bahas itu. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat urgent yaitu SQ. SQ, bukan pesawat ya kak ya. Tapi spiritual quotient, kebutuhan spiritual yang sangat-sangat mendasar. Dan dari tiga ini kalau kita jujur, siapa yang paling banyak ngajarin? Yang paling banyak selama ini adalah gereja. Tidak banyak keluarga yang mau fokus ke situ. Ada banyak juga parents yang tentu perlu ada penelitian khusus ya. Tapi secara umum, overall yang saya temukan teman-teman saya, parents gitu ya, adalah tidak semua keluarga mau memikirkan tanggung jawab spiritual ini. Gak banyak ada KTB di setiap rumah gitu. Jadi beberapa parents yang punya mindset, kalau kalau beberapa saja ya, perlu memang ada penelitian, ini asumsi kasar dan dari berdasarkan teman-teman saya, ada banyak orang tua yang pikir saya sudah bayar uang sekolah, udah deh IQ sekolah aja yang ngajarin ya kan. Nah, mindset itu kebawa di gereja, Kak. Udah, saya kan udah kasih persembahan. Gereja aja deh yang urus kerohanian anak, guru sekolah minggunya deh. Gitu. Sementara seharusnya memang tanggung jawab utama adalah keluarga. Jadi kita harus bagaimana? Seharusnya ketiga lembaga ini itu berkolaborasi. Butuh sekampung untuk melayani anak-anak kita. Perlu kolaborasi, perlu jadi satu tim yang besar ya. Tema lain lagi sebenarnya, tapi saya mau share bahwa ini jadi tanggung jawab kita bersama. Isu-isu yang terjadi. Ibarat gini kan, Kak. Ibarat orang udah contoh, aduh dia kolesterol tinggi nih. Kita mau fokus ke cari obat kolesterolnya atau kita mau rubah pola makannya. Itu kan dua hal berbeda. Kita mau fokus ke akarnya, why-nya. Aduh kalau bisa jangan kolesterol deh. Ubah pola makan, olahraga, dan lain-lain. Kita akan berkurang kolesterolnya daripada udah deh beli aja obat kolesterol, berapa duit sih kita beli deh gitu kan. Jadi pilihannya dua, kita mau fokus ke why-nya dulu, ke akarnya, penyebabnya, atau ke udah terjadi kasus dulu baru kita cari masalah, cari solusinya kan. Itu dua pilihan dan saya berharap kita fokus ke akar gitu, diedukasi, dididik dari awal sebelum dia menghadapi dunia ini yang makin ngeri. Dan di sini peran kita kakak. Kita udah mulai dapat materi kita hari ini ya tentang motivasi. Jadi motivasi kita melayani ternyata tidak hanya sekedar karena kita suka anak-anak, tidak sekedar hanya karena ikut-ikutan, tidak hanya sekedar udah deh cari jodoh gitu ya. Mungkin di awal kadang ada yang melayani anak tuh dijorokin dulu gitu. Udah sini kamu jaga anak-anak ini ya. Lama-lama jadi disuruh kasih jadwal dan akhirnya jadi pelayan anak. Tapi kemudian ternyata tidak semudah ini kakak ya. Berbagai pergumulan yang terjadi di era digital hari ini perlu kita kakak.
Tidak semua orang dapat panggilan ini untuk dalam melayani anak-anak. Tidak semua. Saya akan bahas sedikit saja tentang dasar Alkitab. Ya, tadi sudah disinggung juga di video dari Amsal 20 ayat 6 ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Ini kita balik ke akarnya, why-nya. Jadi disiapkan dari dalam proses ini. Kalau di usia ada yang bilang 4 sampai 14 tahun, for 14, ada yang bilang 0 sampai 12 tahun. Apapun itu kita sepakat yang sama adalah perlu dididik anak-anak ini. Jendela hati tadi perlu ditanamkan nilai. Untuk ngajarin anak nggak pakai uang palsu, diajarin nilai uang aslinya. Kira-kira gitu ilustrasinya. Supaya kamu nggak ikut-ikutan dunia ini, kita punya Alkitab loh, firman Tuhan yang jadi dasar yang kuat. Ini basis otoritas, ini dasar utama, ini langkah pertama, first step dalam hidupmu anak-anak. Kitab firman Tuhan, tegas. Baru kamu belajar ada nilai-nilai lain di luar sana, tapi dasarnya harus Alkitab. Itu kakak-kakak. Jadi sekarang kalau orang dasarnya itu humanity, kemanusiaan, kompromi, akhirnya jadi abu-abu semua. Nah, ini yang kita mau ajarin sama anak kita bahwa dasarnya itu harus firman Tuhan. Dan ketika kita didik mereka menurut jalan yang patut baginya, dasarnya firman Tuhan, kita percaya bahwa pada masa tuanya pun dia nggak akan menyimpang. Ya, balik lagi ke path-nya. Ya, bahkan banyak terjemahan lain, bagus banget. Ya, latihlah orang muda sesuai dengan jalannya. Maka ketika menjadi tua tidak akan menyimpang daripadanya. Tuntunlah, aduh bagus banget firman Tuhan ya. Didiklah, latihlah, tuntunlah, ajarlah. Apakah langsung jadi Kak? Nggak bisa langsung jadi. Butuh proses, butuh latihan, jatuh bangun, tabrak sana, tabrak sini gitu ya. Tapi ada level up di situ ya. Teks yang lain, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema ya. Satu nilai yang diajarkan kepada keturunan bangsa Israel. Nilainya adalah Tuhan itu Esa, Yahweh, Allah itu Esa. Kasihilah, terus kemudian ada nilai, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini nilainya. Ini nilai yang harus diajarkan. Lalu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jadi value ini, nilai ini diajarkan kepada anak-anak. Nggak cuma hari Minggu jadinya sebenarnya kakak. Karena di Alkitab mencatat membicarakannya pada apabila engkau duduk, makan, perjalanan, berbaring, bangun. Dan bahkan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Saya 2013 pernah ke Israel dan masuk ke satu hotel. Di hotel tuh ada tanda harus pegang dulu baru boleh masuk kamar. Kayak tanda tulisan Ibrani ya, kalau nggak salah ya betul Ibrani. Dan harus disentuh baru masuk. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Dan saya kakak waktu di hotel itu ya, saya di Yerusalem apa di mana saya lupa. Begitu saya masuk saya langsung keinget ayat ini kayak wow. Jadi dari ribuan tahun yang lalu nilai ini diajarkan turun temurun kakak. Keren banget. Dan sampai hari ini 10 hukum Tuhan itu teks-teks yang ada di Perjanjian Lama itu masih dihidupin di Israel. Saya sharing sedikit kakak tahun 2013 waktu kami ke Israel gitu ya, dan begitu nyampe Yerusalem maklum anak-anak muda kita jalan-jalan yuk gitu ya. Zaman itu tahun mulai awal pet, aplikasi pet. Sekarang udah nggak ada pet. Ya udah kita jalan-jalan patungan kakak. Kami berenam patungan $100, sewa mobil Elf, kita ke Tel Aviv dari Yerusalem. Lewat tol saya lupa 4 sampai 6 jam deh kalau nggak salah karena saya tidur waktu itu. Nah, nyampe ke Tel Aviv kakak. Begitu nyampe sepi banget. Sepi kakak. Saya pikir ini gimana mau posting-posting, mau nongkrong gitu ya. Ternyata itu hari Sabat kakak-kakak ya, itu hari Sabat. Aduh, saya kena prank kakak. Begitu di sana hari Sabat, langsung aduh terus saya mikir ya, pulang dari situ akhirnya kami cuma nongkrong ke satu ada warung muslim buka ya, akhirnya kita nongkrong di situ tapi cuma bentar langsung pulang ke Yerusalem. Begitu nyampe Yerusalem lalu saya merenungkan bagian ini, saya mikir hebat banget loh kak. Bayangkan begini kakak, nilai ini udah dari ribuan tahun lalu. Diajarin ke anaknya besar menikah punya anak lagi, punya cucu, diajarin lagi. Cucunya gede jadi orang tua, ajarin lagi ke anaknya. Begitu seterusnya. Orangnya berganti, generasi berganti, nilainya tetap sama. Keren banget. Dan kakak-kakak,
Coba bayangkan begini, saya menggiring kita ke satu paradigma gini. Kakak-kakak dan saya dipilih Tuhan untuk mengajarkan nilai firman Tuhan sama anak-anak kita. Kakak-kakak dan saya dipilih Tuhan untuk mengajarkan nilai kekekalan, nilai firman Tuhan kepada anak-anak kita. Sama, Kak. Sama dengan teks ini, sama dengan konteks pada waktu itu. Jadi tidak semua orang dipilih untuk ngajar anak-anak. Nggak semua. Bersyukurlah kakak-kakak, banggalah kakak-kakak. Kita dipilih Tuhan untuk ngajarin nilai kekekalan sama anak-anak kita. Keren banget loh, Kak. Keren banget. Tidak semua orang dapat panggilan ini. Jadi ini yang harus jadi dasar kita. Hati dan panggilan. Ada hati yang Tuhan kasih buat generasi. Ada panggilan khusus yang Tuhan taruh di hati kakak-kakak untuk melayani anak-anak ini. Saya bersyukur banyak banget yang join ini. Mungkin ada yang join udah mulai goyang panggilannya. Aduh Kak, saya capek pelayanan anak. Masih banyak yang harus diurusin. Saya lelah dalam pelayanan ini. Kak, bertobat. Balik ke panggilan itu. Balik ke pelayanan anak. Jangan mundur. Salah sendiri daftar di acara ini ya. Ya. Jadi jangan mundur. Kembali ke panggilannya. Ini panggilan yang mulia Kak. Kita sedang menanamkan nilai kekekalan. Perang nilai yang tadi di awal yang saya bilang. Ya, dan ada banyak teks-teks yang lain. Ya, Markus 10 yang sangat terkenal, Tuhan Yesus marah sama murid-murid waktu Tuhan Yesus marah sama murid-murid waktu murid-murid menghalang-halangi anak-anak datang sama Tuhan. Ya. Nanti kakak explore, dan ini juga teks tentang keturunan ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan dan seterusnya sampai Yesus ada ya di teks Matius 1 ini. Jarang yang khotbah ini, tapi Papa rohani saya sharing ini dia dapat tentang generasi. Untuk Yesus lahir butuh 3 kali generasi, 14 keturunan kali 3 sampai Kristus lahir. Jadi surga harus menyiapkan generasi ke generasi untuk juru selamat lahir. Jadi value tentang generasi bagus banget dan banyak hal. Nah, saya punya pertanyaan reflektif buat kita pagi hari ini. Apa dasar kita melayani anak? Apa motivasi utama kakak melayani anak-anak sekarang ini? Panggung kah? Cari panggung? Atau nama baik? Atau pesan sponsor dari Pak Gembala, Pak Pendeta? Atau dari jodoh yang tadi ya Kak? Atau ya udah deh, daripada saya ditolak pelayanan umum setelah katekisasi, kayaknya yang umum-umum susah, anak-anak aja deh, pelayanan buangan kah? Ya, kakak-kakak, saya mengawali sesi ini dengan satu dasar yang paling kuat bahwa kita sedang menyiapkan generasi penerus buat di masa depan. Kita sedang dipercaya Tuhan menanamkan nilai terbaik yang pernah ada di dunia, yaitu firman Tuhan. Nilai kekekalan ya, nilai kekekalan, keabadian ya, firman Tuhan itu satu nilai yang sangat luar biasa. So, beberapa dari kakak sudah siapkan mentega kah? Saya waktu itu minta tolong ya Pak Sony untuk nyiapin mentega. Dan saya pengen kakak kita kembali ke 2 hal yang menjadi dasar kita melayani ya. Saya ketik dulu di sini ya. H dan P itu apa sih? Nah, yang H itu hati kakak, dan yang P itu adalah apakah P? P adalah panggilan. Hati dan panggilan itu harus menjadi dasar utama kenapa kita melayani anak-anak. Hati dan panggilan. Kalau kita pakai hati kita, maka pelayanan ini akan sangat-sangat jadi panggilan kuat dalam hidup kita. Kita akan jadi pribadi yang sangat-sangat kuat. Di sini saya dapat beberapa, bukan penelitian lah, ini sekedar saya ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman guru sekolah minggu ya. Ini yang terjadi kalau kita salah fondasi, salah motivasi. Sebelum nanti kita akan buat sesuatu ya. Kalau tidak pakai hati, maka dalam pelayanan akan ada banyak kepentingan. Pernah ketemu kakak-kakak di gereja? Banyak ya, banyak kita ketemu kasus-kasus atau hamba Tuhan, teman-teman pelayan yang motivasinya salah, akhirnya kepentingannya banyak banget. Kepentingannya banyak banget. Lalu kemudian banyak guru sekolah minggu jadi mundur dalam pelayanan ya, sensitif, aduh, baperan kakak ya, pundungan orang Bandung bilang ya, cepet pindah pelayanan, ngambekan. Orang Manado bilang pangmaraju, ya pangmaraju, hati lombo. Saya ini hati lombo, orang Ambon bilang ya.
Cepat pindah pelayanan, tidak sungguh-sungguh, akhirnya ujung-ujungnya kepentingan. Juga kalau tidak ada panggilan, maka kakak pelayan akan jadi mudah mundur. Dan ini ya Kak, rapuh, rapuh, rapuh kita. Lalu kemudian salah satu juga yang paling sering terjadi itu sibuk Kak, alasan. Terlalu banyak alasan. Begitu ditunjuk, aduh jangan aku deh, kakak itu gitu ya. Ada nih di bawah nih, tunjuk kakak lain. Saya bilangnya banyak guru sekolah minggu juga punya karunia menunjuk ya Kak. Inilah aku, utuslah dia. Inilah aku, utuslah dia. Itu Kak Gebi udah ketawa. Kayaknya Kak Gebi Sihan ada cerita juga nih ya. Malas, lalu kemudian banyak suka cari kesalahan. Yang parah ini Kak, fitnah dan gosip. Gospel katanya, gospel. Bercandaan kita tuh kadang di teman-teman pendeta, gospel bukan Injil ya Kak, tapi gosip pelayanan ya, gospel. Dan itu kita harus hati-hati. Nah, ini dia terakhir ya. Orang yang terpanggil dalam pelayanan akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, terakhir untuk poin hati dan panggilan. Orang yang terpanggil dalam pelayanan akan menjadi pribadi yang kuat. Nah, Kak, saya pengen Kak, ini saya sedikit cerita awal-awal saya pelayanan anak nih Kak. Ini tahun 99 di Manado. Ini saya dipanggil pertama kali melayani anak-anak. Kayak berarti udah 25 tahun awal mula nih. Lalu kemudian saya ke Bandung dan studi teologi, melayani dan fokus pelayanan anak. Cerita sedikit aja tentang pengalaman panggilan. Nah, dan sekarang saya mau Kakak keluarkan menteganya. Yang sudah siapkan mentega boleh ambil menteganya, lalu kertas APS atau kertas buku apa saja. Coba kakak bikin bentuk hati dari mentega di atas kertas. Boleh nyalakan videonya ya, bikin kita bikin sesuatu dulu Kak nih dari mentega ya. Saya sudah minta tolong untuk menyiapkan mentega. Coba buat bentuk buah hati dari mentega. Pinggir-pinggirnya kakak boleh pakai tangan, boleh pakai kertas ya. Sesmooth mungkin, sebulat mungkin ya, sebulat mungkin. Silakan. Kita lihat yang paling semangat nih. Oke, boleh Pak Sony share musik-musik instrumen dulu. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya Kak ya. Baik, kakak bikin buah hati dulu, lalu sambil berjalannya waktu kita saling sharing kira-kira dapat makna apa dalam proses ini. Thank you buat Kak Evelina yang sudah berbagi, ada 22 anak batita. Wow, lucu-lucu pasti ya Kak. Kak Endang, saya menjadi GSM karena cinta anak-anak. Keren, mantap Kak. Silakan bikin bentuk buah hati, lalu dalam proses itu kira-kira Tuhan berbicara apa di hati Kakak. Ya? Kak Gebi udah jadi itu Kak. Iya nih, udah ada yang. Wah, Kak Rosalina mantap. Kak Rosalina, wah Kak Gebi mantap. Kak Gebi bolehkah menteganya ditumpuk tapi baru bentuk buah hati gitu maksud saya. Sorry saya kurang jelas infonya. Jadi menteganya ditumpuk seperti Kak Naomi gini nih. Ya ini udah bener nih. Lalu bikin bentuk buah hati nih. Tapi buah hatinya numpuk, bukan ditulis. Boleh lanjut lagi silakan. Thank you Kak Naomi. Gimana tuh Kak? Kak Theo. Wah, ini tebal banget. Mantap, sudah jadi Kak. Keren Kak Nancy juga. Boleh berbagi Kak Nancy? Atau tadi Kak mailing ya? Dalam proses itu ngebentuk hatinya, menurut Kakak gimana tuh Kak? Ketika kita membentuk hati, lalu kalau kita memaknai dengan dalam proses kita melayani hati tuh, apa yang Kakak dapat? Boleh berbagi. Oh, nggak bisa mute, sorry. Ya, boleh dibantu Pak Sony. Iya, makasih Kak. Iya tadi mesti pelan-pelan banget, hati-hati sekali.
Karena kalau begitu cepet-cepet langsung berantakan, hancur, nggak kebentuk gitu hatinya. Jadi prosesnya juga nggak bisa instan, nggak bisa langsung. Jadi tadi saya coba langsung masukin semua, loh kok berantakan. Ini mesti ulang lagi pelan-pelan dan mesti apa ya? eh, ya nggak bisa buru-buru gitu. Memang butuh waktu gitu. Dan mesti yang apa ya? Terplanning juga ya Kak ya. Jadi pertama saya Hmm. bentuk dulu eh, dari kertasnya, baru saya ngikutin alur bentuknya dari dalamnya gitu. Ya, ya, ya. Kalau saya kasih perenungan gitu, Kak Nancy, kaitan dengan pelayanan anak, lalu hati kita, apa yang Kak Nancy dapat ini kira-kira dari proses tadi? Iya, bahwa membentuk hati anak itu memang nggak bisa instan, perlu waktu dan hasilnya juga nggak bisa langsung. Dan kita juga harus menyediakan eh, fokus gitu ya. Jadi nggak bisa itu sambil sekedarnya aja, tapi sepenuh hati melakukannya. Waktu Wow. kita sungguh-sungguh melakukannya, step by step, itu pelan-pelan mulai akan terbentuk. Jadi nggak bisa Hmm, langsung juga. Jadi memang perlu waktu ya. Nggak bisa itu kita apa tuh ya. asal bikin gitu loh. Dan kita juga perlu perlu planning juga ya Kak. Menurut saya nggak bisa yang eh, apa tuh morat-marit eh, Hmm, seenaknya gitu ya. Jadi kita perlu juga atur gitu loh. Bentuknya mau seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, dari situ. Jadi kita mesti tahu dulu gitu loh. Untuk ya. bentukannya itu kita mau seperti apa supaya kita bisa mengarah ke situ step by stepnya. Itu sih yang saya pelajari tadi ya. Dan memang itu perlu kelembutan. Nggak bisa Ya. seenaknya aja gitu Kak. Terima kasih Kak Nancy, kita dapat insight yang keren banget ya dan sangat deep dari Kak Nancy. Yang lain, adakah yang mau berbagi? Thank you Kak Nancy. Boleh kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan boleh resen yang mau berbagi. Langsung kita kasih kesempatan nih, Pak Sony. Adakah yang dapat sesuatu pemaknaan dalam proses membentuk hati? Kak Gebi kayaknya udah siap nih Kak Gebi. Silakan Kak Gebi, boleh berbagi dalam proses itu. Wah, Ya, sudah. oke. Apa yang didapat nih Kak dalam proses membentuk hati? Aku harus mau repot ya kak ya, mau Hmm, repot. eh Ya saya sih lihat ya dia mau repot terus mau mempersiapkan gitu. Terus karena ada tahu bentuknya akan menjadi love, bentuk hati seperti ini, berarti kan kita harus tahu ada batasan-batasan yang seperti apa yang harus bisa kita persiapkan agar bentuknya benar-benar seperti hati gitu ya. Jadi ya. yang nggak asal-asalan mempersiapkan, nggak hanya cuma mempersiapkan yang penting nyanyi, senang-senang, ketawa-ketawa, Hmm, adik-adik ya udah pulang gitu tanpa ada Tuhan Yesus yang diperkenalkan tiap harinya gitu di tiap ya. minggunya. Itu sih saya lihatnya harus mau repot sih gitu. Wow, thank you. Kita tepuk tangan dulu. Saya bacakan yang di chat ya Kak ya. Ada yang berbagi Kak Claudia dari YKI Kartini. Harus sabar, sabar untuk mau membentuk. Juga dari Kak Riris nih, GKI Cikarang. Awalnya belepotan Kak waktu mau ngebentuk. Jadi awalnya fokus dibersihin tangan yang belepotan, bukan di ngebentuk hatinya terus. Fokus lagi ngebentuk hati, walaupun tangan belepotan karena bentuk hati lebih penting daripada belepotan tangan. Harus bisa dibersihkan jika sudah bisa bentuk hatinya. Jadi kita perlu kadang ada kotor-kotornya dalam arti repot itunya ya, Kak. Thank you, Kak Riris. Perlu persiapan, kata Kak Rani. Wow, kakak, saya memang sengaja juga berbagi ini adalah karena ini dia kakak. Dalam kita melayani, kita sedang masuk ke hal yang terdalam dalam hidup anak-anak, yaitu hati mereka. Dan kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita persiapannya hanya sebatas knowledge, hanya sebatas apa yang kita tahu saja, maka itu akan nyampe cuman sekedar di pengetahuan. Tapi kalau kita nyiapin itu semua dari hati kita, kakak, kita punya panggilan yang kuat, terbakar hati kita untuk kasih yang terbaik, maka pelayanan kita akan nyampe ke hati anak-anak. Itu akan menyentuh, mengubahkan, dan bisa menginspirasi. Jangan lupa,
pelayanan ini perlu kedalaman kakak. Kita perlu mengejar hal yang paling esensi, yaitu hal spiritual dia. Dan kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Kepintaran, S1, S2, S3, pengalaman, relasi, uang banyak. Nggak bisa. Hal spiritual hanya bisa disentuh oleh Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang bisa menyentuh dan mengubahkan anak-anak. Kalau kita berhasil menyentuh hal terdalam yang tidak mudah itu kakak, maka itu akan menggerakkan semua hal. Ketika motivasinya udah jadi, dapat, itu akan menggerakkan semua hal. Katanya kalau udah dapat hatinya, maka semuanya akan ikut gitu ya kak. Orang kalau jatuh cinta, gak peduli dia mau kemana calon pasangannya, dikejar asal niat pasti nyampe gitu, kira-kira istilahnya begitu. Dan dalam pelayanan anak juga kita harus kembali ke hati. Saya merefleksi sedikit, kalau saya kasih pertanyaan, apa kabar hati kakak pagi hari ini ya? Baik-baik saja kah hatinya dalam melayani anak, atau aduh Kak Medi lagi batuk-batuk nih, lagi tidak baik-baik saja? Kita bertobat sama-sama Kak ya. Kita nanti akan berdoa bersama-sama. Nah, saya lanjut Kak, Kakak. Karena waktu, tujuan kita melayani anak-anak ya. Ketika kita sudah punya motivasi, of course kita harus punya tujuannya, purpose-nya, aim-nya. Nah, saya akan berbagi beberapa tujuan yang sangat-sangat dalam banget, yang sangat-sangat mendasar banget. Yang pertama Kak, Kakak, dalam kita melayani anak-anak, kita sedang mempersiapkan pemimpin di masa depan. Keren banget ya, kita sedang mempersiapkan pemimpin di masa depan, atau bahkan pemimpin di usia dia, anak-anak. Saya kemarin baru balik dari Bangka, Sungai Liat, Bangka ya. Ada yang dari Bangka di sini ya? Banyak banget makanan enak di situ ya. Dan saya pergi pelayanan bersama seorang master chef, namanya Chef Desi. Dia juara season 2 Master Chef, Chef Desi. Inspirational chef di IG-nya. Lalu saya tertarik waktu dalam kita ibadah anak, KKR anak waktu kemarin itu, dan Master Chef atau Chef Desi berbagi gini, saya bisa menang Master Chef karena saya berhasil menang kemenangan-kemenangan yang saya bisa lewati dimulai dari saya masih kecil. Zaman Chef Desi masih sekolah minggu, masih SD. Dan waktu itu Chef Desi menang di kelas 3 SD kalau nggak salah, lomba bikin telur dadar apa roti bakar gitu ya. Dan dia menang di situ. Dan di usia dini itu kakak-kakak, dia berhasil menang dan dia dapat semangat dari kakak-kakaknya. Dan di situ membangkitkan percaya diri, membangkitkan impian, mimpi, dan semangat buat Chef Desi zaman dia masih SD itu. Itu yang membuat dia jadi menang di dia ketika udah besar, ketika udah matang umurnya, dan akhirnya Chef Desi bisa menjadi juara. Dan saya waktu dengar kesaksian dia, saya bilang, wow keren banget. Nah, anak-anak yang kita layani hari ini kakak-kakak, itu pemimpin masa depan. Kita kasih ruang dia berbicara, dia bisa jadi pendeta di masa depan. Kita lihat dia mimpin permainan, dia menang, dia bisa jadi MC di masa depan. Pimpin sesuai dengan bidang dia. Ya, dia explore main drum sambil mungkin nggak jelas, pang pung pung ketipang pang pung pung pung, nggak enak, ganggu, tapi bisa jadi drummer di masa depan, musisi hebat di masa depan. Dan kita sedang mempersiapkan itu. Kita dapat ruang sebagai pendidik, kita jadi pendidik ya. Kalau bahasa Papa Rohani saya itu pendidik pembidik. Wow, keren banget itu ya, mempersiapkan pemimpin di masa depan. Nah, anak-anak yang kita layani hari ini kakak usia 1 sampai 12 tahun, 10 tahun kemudian dia 21 tahun. Sampai 32 tahun. Usia krusial untuk dia, harusnya sudah tahu dia mau ke mana tujuan hidupnya. Panggilannya harusnya udah jelas. Begitu di usia seperti ini, usia 10 tahun dari 21 tahun ya, umur 31 sampai 42 tahun, dia udah matang di sini. Dia harus sudah jelas dia mau jadi apa, dia mau melakukan apa ya. Anak-anak ini harus sudah kuat. Nah, umur ini ditentukan dari usia krusial, usia penting, usia emas ya. Usia yang kalau di psikolog bilangnya kayak semen basah yang siap dibentuk ya. Dan kita dapat kesempatan untuk sharing nilai itu di bagian ini. Jadi benar-benar harus punya dasar motivasi yang kuat dalam proses kita mengajar mereka. Ya.
Lanjut kakak ya, saya nggak akan putar video ini karena waktu. Nah, semakin kita tidak serius terhadap pelayanan anak, maka kita tidak serius akan masa depan gereja, negara, dan bangsa. Pertanyaannya, seberapa serius kakak-kakak dalam melayani mereka? Ya, keseriusan ini jadi penting. Ya, ya. Pertanyaan refleksi lagi buat kita. Apa kabar pelayanan anak di tempat kakak? Ya, sehat-sehat, sakit-sakit kah? Ya, itu jadi nanti kita akan sharing bersama kalau masih ada waktu. Yang kedua kakak, kita sedang menanamkan nilai hidup, war value, ya, perang nilai, rebutan nih. Dunia tanamin, kita tak cabut, yang ngaco kita cabut, tanamin lagi firman Tuhan. Dunia ajarin yang ngaco, cabut, gitu perang. Kalau kita lost, kita di gereja cuma punya 2 jam, lalu kemudian parentsnya juga lost, sekolah juga lost, maka dunia yang akan muridkan anak-anak kita. Jadi perlu kakak-kakak bahkan ya, cuman punya 2 jam. Kadang kita guru-guru ala kadarnya loh ngajar. Ya, Minggu ngajar, Sabtu baru sadar langsung, oh Tuhan, Bapa kami yang di surga, besok aku ngajar. Itu Sabtu malam, Kak. Begitu hari Minggu, shalom adik-adik, oh, mau belajar apa hari ini? Terlihat mengandalkan Tuhan padahal tidak persiapan ya, kakak ya. Jadi kita harus bertobat sama-sama ya, bertobat bersama. Nah, ini saya skip saja, itu video tentang anak murid yang saya pernah ajarin waktu di Bandung. Oh, tapi boleh saya putarkan dulu deh sebentar. Namanya Faustin. Hai, aku Faustin. Sekarang aku MT di Kanmul. Saya ngajar dia zaman di SD. Aku pernah diajar komedi waktu kelas 4 SD. Ngajarnya pelajaran agama. Nilai apa yang berkesan? Yang paling berkesan dari komedi waktu itu, kami ini pernah ngomong kalau misalnya Tuhan itu pasti selalu sediain jalan untuk kita, kayak Tuhan yang prepare, Tuhan yang ngiring kita kemana tujuan kita untuk akhir. Buat kakak-kakak yang ngajar untuk anak-anak sekolah minggu, yuk kasih yang terbaik, karena semua yang dikasih dari hati pasti berdampak buat kita yang gitu. Ya, itu sharing dari Faustin kakak. Dan saya kaget ternyata waktu saya rekam itu nggak pakai skrip ya. Faustin, kamu Pak Medi rekam ya, kamu jawab-jawab aja gitu. Dan ternyata nilai itu masuk. Saya mungkin sudah lupa saya ngajarin apa, Kak. Tapi anak-anak itu mereka ingat apa yang kita bagikan sama mereka. Wow, so powerful. Jadi untuk mengajarkan uang asli kepada anak-anak kita, tanamkan detail tentang uang ya apa namanya, untuk mengajarkan uang asli atau palsu, kita tanamkan detail tentang uang asli. Diraba, dipegang, oh ada bayangannya. Oh, asli itu begini ya Kak Medi. Begitu dia keluar di dunia yang sesungguhnya, ada banyak uang palsu. Wah, ini ngaco nih, nggak sesuai firman. Dia bisa langsung hempaskan sendiri Kak. Ya, itu adalah motivasi kita dalam kita melayani. Jadi pelayanan generasi penting banget Kak, Kakak. Pelayanan anak penting banget. Karena waktu saya lanjut aja, sudah jam 10. Pak Sony, saya sampai jam berapa? Ada tanya jawab kah? Iya kan nanti sampai setengah 10. Boleh Setengah tanya 10. jawab nanti. Oke, siap. Sampai 10.30 maksudnya ya. Oke, boleh. Paling saya selesai di Setengah 10, 10.20 biar 10.30. ada tanya jawab 10 menit. Baik, selanjutnya kakak-kakak, mendidik mereka untuk jadi anak panah yang tepat sasaran. Kita sedang mendidik mereka untuk jadi anak panah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, kata firman Tuhan ya. Dan penting sekali kualitas busurnya. Gak cuman motivasi ternyata. Kalau kita bicara di awal tadi soal motivasi, ada karakter juga yang harus kuat sebagai busur. Sebagai busur kita harus punya karakter yang kuat ya. Menjadi serupa dengan Kristus juga jadi tujuan utama kita berbagi nilai semua ini kepada anak-anak kita. Christ likeness, Christ center. Kita terjebak hari-hari ini. Saya suka banget kalau pelayanan sama Kak Hendra. Sering Kak Hendra berbagi tentang bagaimana menggali firman Tuhan gitu ya. Kak Hendra sering berbagi tentang menggali firman Tuhan. Ada banyak pengajar terjebak di nilai moral. Taat, sopan, baik.
nilai-nilai moral tanpa kita fokus ke peran Tuhan di situ. Kenapa orang bisa sopan? Karena ada Kristus. Yesus Kristus adalah manusia, waktu jadi manusia sangat sopan, menghargai keluarga. Jadi fokusnya ke Kristus gitu, Christ center, peran Tuhan. Bukan terjebak pada nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral yang di luar sana. Jadi fokusnya harus Kristus, Yesus Kristus. Lalu kemudian sebagai pengajar anak, sebagai guru-guru sekolah minggu, pelayan anak, kita harus punya komunitas, Kak. Kita harus punya tim. Kita harus punya KTB. Saya bersyukur punya banyak tim pelayanan di banyak kota, di Manado, Sorong, Solo, Surabaya. Membangun komunitas-komunitas yang saling membangun gitu. Kalau ketemu bahas visi, ketemu bahas karya, ketemu isu anak apa nih? Ya, jangan ketemu tahu nggak kakak itu? Aduh, dia emang orangnya wah malah gosip ya. Aduh, bertobat kita nih para guru sekolah minggu. Ya, komunitasnya harus yang positif. Juga punya karakter Kristus, Kakak. Ada tuntutan lebih kita sebagai pelayan anak untuk menjadi contoh buat anak-anak kita gitu. Karakter ini harus kita miliki. Ada nilai kesopanan, ada attitude di situ. Ada nilai-nilai yang kita jadi pribadi yang bisa dipercaya di situ. Punya spirit of excellence gitu. Kita bisa kalau ketemu orang on time. Jadi pribadi yang bisa dipegang gitu. Dan maka Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. So how ya? 20 menit terakhir. Kakak masih semangat? Masih bersama dengan saya? Yang semangat boleh kasih love dulu. Iya. Wah puji Tuhan ini. Mantap. Saya mau lihat nih yang masih semangat nih. Oke. Wah love-nya banyak banget Kak GB ya. Keren banget. Ya jadi. Nah sekarang how? Bagaimana kakak? Ini bagus banget. Yang pertama, kakak harus punya value mengenal dan dikenal. Kakak harus mengenal diri kakak sendiri pertama. Lalu tahu potensi diri, lalu bisa mengembangkan dan pakai untuk pelayanan. Lalu juga mau dikenal sama sekitar kakak-kakak. Ini juga berlaku, kita harus mau mengenal anak-anak kita. Mengenal, minimal kita tahu. Oh, adik Brian ini lahir di keluarga yang orang tuanya seperti ini. Ada proses mengenal dikenal di situ. Ya, diri sendiri. Lalu kemudian kita proses untuk mengenal tim pelayanan kita. Adakah di sini yang datang dengan tim? Ya, dalam pelayanan anak kakak kita akan berbenturan dengan tim pelayanan yang kadang bikin kita mundur dalam pelayanan. Kadang Kak, ini dalam tim ya ributnya tuh. Saya kalau ketemu banyak tim-tim pelayanan, lalu saya juga sempat pernah jadi leader juga dalam tim pelayanan ya Kak. Itu ributnya kita, para tim pelayanan, itu ributnya receh Kak. Soal penentuan warna kostum seragam. Ya kan? Ributnya soal latihan, jadwal latihan. Ribut soal konsep. Ini mau Natal, kita konsep apa? Aku mau konsepnya konsep kandang. Enggak, aku mau konsepnya konsep hutan belantara. Satu lagi enggak, aku mau konsepnya kuburan. Oh ribut tuh antara kuburan, hutan dan hutan belantara tadi itu ya Kak ya, ribut. Dan ributnya bukan hal esensi gitu. Akhirnya bubar tim pelayanan dan yang jadi korban pertama ketika tim ini ribut itu adalah anak-anak. Anak-anak. Ego kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah, karakter ini yang perlu kita pelihara gitu. Kalau kita tidak punya karakter yang kuat mengarah ke Kristus juga, maka akan sulit dalam proses ini. Ketika kakak-kakak nggak dewasa, nggak mature gitu ya, jadi pribadi yang rese dalam tim. Suka ada loh Kak. Kadang juga ada yang kayak nggak tahu deh. Kadang apa Tuhan sengaja gitu menempatkan satu orang yang seperti Yudas Iskariot ini yang menyebalkan dalam tim untuk ngelatih kita sabar gitu ya. Tapi ada aja gitu dan itu proses yang harus dilewatin ya. Mengenal anak yang kita layani. Nah, saya akan tutup dengan satu poin yang sangat terkenal dalam kita mendidik anak-anak, mengajar anak-anak yang saya rasa ini bisa digunakan dalam pelayanan. Berkembang di abad ke-21, 4Cs atau 4C yang kita bisa maksimalkan di pelayanan anak kita kakak. Dan ini bisa jadi refleksi juga buat kita untuk sampai di mana kita sudah melakukan ini. 4C ya Kak ya, 4C. C yang pertama adalah collaboration. Kakak-kakak harus mau kolaborasi dalam tim. Cari tahu apa kelebihan seseorang dan yang lain dalam tim. Oh kakak ini jagonya icebreaker, udah kasih aja icebreaker.
kakak ini suaranya bagus, udah tim puji-pujian. Yang fales jangan kasih di tim puji-pujian, mungkin bukan karunianya. Ada yang baru shalom aja udah fales. Shalom, adik-adik yang baru shalom udah fales gitu ya. Tempatin aja di tempat yang lain ya. Kiper nggak bisa di striker, Kak. Striker juga nggak bisa di kiper. Chaos itu timnya. Kemarin lagi, kalau kakak yang suka bola, ada kakak cowok di situ, di sini ada Kak David, Kak Sony ya. Kemarin itu Liga Eropa ya, Piala Eropa ya, Europe ya. Brasil kalah. Tim-tim hebat beberapa yang kalah. Malah yang terkenal tuh banyak yang kalah. Yang menang justru yang Spanyol ya. Kemarin Spanyol kalau nggak salah menang lawan Inggris. Timnya nggak banyak orang kenal, tapi kekuatan timnya bagus, kompak. Ya, jadi udah nggak zaman itu one man show sekarang, Kak. Superman is dead. Yang ada itu Avengers. Kakak harus bangun Avengers di tim kakak-kakak. Ya, Guardian of Galaxy itu semua tim. Siapa leader-leader di tim kakak-kakak yang bisa saling berkolaborasi? Ya, itu perlu materi sendiri ya. Nah, pertanyaan saya, apa kabar kerja sama tim di tempat kakak? Sudah bagus nggak kerjasamanya? Ya, kakak nanti bisa merefleksi dan berbagi dengan timnya. Lalu yang kedua adalah critical thinking ya. Ini saya salah. Critical thinking perlu kritis, perlu dengan ada persiapan yang bagus dalam kita menyiapkan segala sesuatu, materi, kurikulum dan lain-lain. Kematangan kakaknya ya. Dalam proses ini persiapan menjadi penting ya. Lalu kemudian dalam proses itu seberapa kita mengenal anak-anak kita ya. Itu 2C. C yang pertama collaboration, C yang kedua adalah critical thinking. C yang ketiga communication atau komunikasi. Ini yang paling sering ribut, Kak. Yang muda-muda nggak sopan ke yang senior ya. Karena nggak tahu cara ngomong, nggak diajarin juga mungkin. Akhirnya jadi komunikasinya nggak jelas. Kadang nggak sopan, kadang langsung nyuruh. Di WhatsApp langsung, kamu cerita ya tanggal ini ya. Ceritanya tentang ini. Nggak pakai shalom, nggak pakai salam, nggak pakai selamat pagi ya. Saya seneng banget Pak Hendra Prasaja, meskipun beliau seorang direktur, selalu kalau mau chat saya, salam Kak Medi, gitu ya. Ada kesopanan di situ dan itu menyenangkan. Saya kakak karena sering banget dalam pelayanan ya, sering diundang gitu. Nggak banyak loh kakak-kakak yang undang tuh punya komunikasi yang baik gitu. Saya antara lucu tapi juga sedih ya Pak Sony. Kadang ada yang chat langsung, halo, ini Medi. Berapa kalau bawa Firman tanggal segini? Gitu langsung tiba-tiba. Saya mikir, berapa apanya nih maksudnya? Dipikir kayak ini ya, kayak mau beli handphone gitu, berapa harganya gitu ya. Dan ada kakak-kakak yang menata kalimat dalam berkomunikasi itu perlu sekali untuk dilatih dengan komunikasi yang baik. Dan itu penting banget kakak-kakak dalam tim. Bagaimana komunikasi kita harus punya ada kesopanan di situ. 3 magic word. Minta maaf, terima kasih, permisi ya. Iya, minta maaf, thank you, I'm sorry, permisi. Bahkan ada juga tambahan-tambahan yang lain ya. Tapi itu penting ya. Minta tolong ya, minta tolong, minta maaf, terima kasih. Ada juga tambahan permisi dan lain-lain. Jadi penting untuk kita mengapresiasi tim ya. Minta maaf kalau salah, berterima kasih kalau ditolong ya. Kalau mau minta tolong sesuatu, ngomong minta tolong, tidak menyuruh. That's why di sini penting saling mengenal. Kalau sudah kenal dekat, kayak saya sudah kenal dekat sama Pak Endra. Pak Endra, saya mau ke Malang nih, minta tolong Pak Endra, kita jalan-jalan yuk ke air terjun Tepak Sewu di Lumajang. Siap kami nih. Ya, udah ada proses mengenal di situ, tetap ada kesopanan, maka hubungan akan terpelihara. Dan ini yang harus dibangun dalam tim. Lalu satu lagi nih Kak. Nah ini saya sering ketemu nih. Jadi materi ini based on 20-an tahun pelayanan dan kasus-kasus yang saya temukan, saya bikin materinya. Jadi ini sangat relate pasti. Banyak guru Kak, itu nggak sesuai aturan. Jadi misalnya Pak Sony ketua di bawahnya saya, Meidi. Di bawah lagi Kak Gebi nih. Tiba-tiba Pak Sony bikin perintah, Meidi kamu gini. Saya bikin perintah ke Kak Gebi. Kak Gebi gini ya. Kak Gebi nggak suka langsung ngomong ke Pak Sony, nggak lewat saya sebagai pimpinannya. Jadi acak kadut Kak, nggak teratur tuh susunannya. Akhirnya banyak permasalahan yang terjadi.
Mau biasa kalau mau Natal, mau Paskah, mau acara besar, itu chaosnya di situ. Tidak semua kakak-kakak tuh ngerti aturan, dan itu perlu diajarin, perlu ada proses dalam membangun komunikasi dengan yang baik. Ya. Poin keempat, terakhir. Wah, saya senang nih kalau ada kata-kata terakhir ya. Kakak-kakak harus kreatif. Kreatif dibangun dari semua hal, kakak, ya. Bisa dibangun. Kreativitas itu bisa dibangun. Nah, sekarang kita sharing sebelum nanti tanya jawab. Saya kasih waktu 7 menit. Kakak-kakak, bolehkah tulis, bisa di chat atau di catatan kakak-kakak, lalu saya kasih 3-5 kakak berbagi 5 hal baik apa yang sudah ada dalam tim di gereja kakak-kakak. Lalu 5 hal baik apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan motivasi dan juga karakter dan juga tim pelayanan tadi, 4C tadi, ya. Boleh ya Kak ya? Nanti saya kasih waktu 7-10 menit. 5 hal baik yang sudah ada, 5 hal baik yang perlu diperbaiki, lalu berkaitan dengan motivasi dan juga dengan karakter. Kira-kira boleh ada yang mau berbagi nanti. Saya kasih waktu 7 menit, Pak Sony minta tolong. Bolehkah instrumen-instrumen lagi? Saya kasih waktu 7 menit ya Kak. Atau 8 menit deh, biar 10-15 kita bertemu lagi. Selamat mengerjakan tugas. Apa komitmen dan janji kakak kepada Tuhan dalam pelayanan ke depan? Nah, ini jadi janji kakak. Nanti kakak bisa share dalam doa, lalu bikin janji sama Tuhan. Mau bikin di jurnal juga boleh. Tapi saya akan tutup dengan satu video ini dulu. Sebentar. Saya matikan audio di saya biar tidak feedback. Oke. Video terakhir ini saya dapat udah lama banget. Mungkin juga ada yang sudah sering nonton ya Kak. Saya dapat dari guru saya, guru pelayanan anak saya, Kak Reti di Bandung. Dan saya selalu pakai karena ini berkesan sekali buat saya. Mari kita nonton sama-sama. Oke, saya share. Duty atau tugas. Tuhan kasih tugas sama kita, kakak. Bisakah kamu menjaga ini, panggilan ini, supaya orang lihat salib itu, orang menuju kepadaku, kepada Kristus. Oke, saya akan jaga ini sampai engkau kembali. Lalu kita mulai pegang tanggung jawab ini. Tanggung jawab sebagai pelayanan anak, pelayanan. Motivasi kita mungkin di awal benar ya. Untuk Kristus. Untuk membawa orang kepada Kristus. Lalu musim hidup berganti. Awalnya mungkin baik-baik saja, lalu mulai datang badai. Mulai datang pergumulan hidup. Tanggung jawab yang lain juga. Musim berganti lagi. Banyak musim yang terjadi dalam hidup kita, kakak-kakak. Tapi Tuhan mau kita tetap memegang tanggung jawab.
Selalu ada masa kita mulai nggak setia, mulai bosan, mulai jenuh, mulai kering, mulai sibuk. Kita jauh dari panggilan itu. Pagi hari ini saya mengajak kakak mengingat kembali awal mula Tuhan memanggilmu, kakak. Kasih mula-mula kita, kenapa kita mengasihi dan melayani Tuhan. Kadang kita berhadapan dengan ada orang-orang yang gak menghargai kita, kakak. Tapi ingat, satu saat nanti ada anak-anak yang datang sama kita dan bilang, Kak, makasih udah ngajarin aku tentang Kristus. Makasih udah jelasin tentang firman Tuhan buat. Terbaik datang dari Tuhan Yesus sendiri. Dari semua apa yang saya bagikan, Kristus harus jadi motivasi utama satu-satunya kita Tuhan Yesus. Kita dipanggil Tuhan, taat dan setia. Mari kita berdoa, kakak, sebelum kita nanti berbagi kalau ada tanya jawab. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Ternyata begitu besar nilai dari setiap kami yang dipanggil Tuhan untuk melayani anak-anak. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kakak-kakak yang mungkin sudah mulai capek melayani anak-anak. Yang sudah mulai jenuh, mulai mau mundur. Pagi hari ini Tuhan kembalikan kami ke panggilan mula-mula kami melayani anak-anak. Tidak ada alasan meskipun sudah lama, sudah senior. Gak ada. Ini panggilan khusus buat kakak-kakak dan kembali ke pelayanan anak. Fokus, serius, perbaiki apa yang harus diperbaiki. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Roh Kudus jamah setiap kami untuk kami kembali ke pelayanan anak. Untuk kami melihat anak-anak ini sebagai calon pemimpin di masa depan. Pribadi-pribadi yang butuh Kristus dalam hidup mereka. Engkau satu-satunya jawaban yang bisa menolong pergumulan permasalahan anak-anak. Kami mau jadi busur itu Tuhan. Untuk anak-anak menjadi anak panah yang tepat sasaran. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati setiap kakak-kakak dari seluruh Indonesia yang ada di Zoom ini pagi ini. Untuk kembali fokus, membara semangat, punya motivasi yang murni kepada Kristus sebagai sumber kenapa kami melayani. Juga punya karakter yang baik. Tidak hanya sekedar moral yang baik. Tapi Kristus menjadi center kami, teladan kami. Jadi arah kami untuk kami punya karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati Bina Warga, semua tim yang sudah menyiapkan wadah Zoom ini. Bersyukur buat pagi ini. Kakak-kakak saya beri waktu 2 menit untuk kakak berdoa buat anak-anak yang Tuhan percayakan di gereja kakak-kakak.
1 jendela, 2 jendela, 20 jendela. Berdoa buat mereka. Sebentar aja mari kita berdoa buat anak-anak kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Saya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kakak-kakak. Kita masih ada 5 sampai 8 menit. Saya serahkan ke Pak Sony